Pakai LMS saja, Budi. Kalau pakai LMS berarti piye iki? Ini. Atau niki? Atau saya kopikan dari LMS saya? Gini. Ah, nggih. Iki nek munggah mudune piye iki, Jal? Jenengan masih di ini, di apa? Di room. Oh iya. Jenengan masuk ke ini. Masuk ke LMS-nya. Sudah belum ya? Sudah tampil. LMS-nya sudah tampil, Budi. Sudah. Nah, itu kasus 1. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, tidak boleh menggunakan sepatu kamar dan tidak menggunakan. Saya mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada kerja tugas. Saya tugas nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kejahatan ganti Ibu ya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan menelpon. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun bablasan. Oh iya benar. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali? Ini di apa satu-satu ya? Jika Anda adalah Pak Hasan. Kita ke soal 1 dulu, Bu. Iya. Restitusi. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Restitusi itu adalah, mari kita buka restitusinya. Betul nggak sih? Keluar nggak itu? Di LMS keluar lah itu saya. Di layar keluar nggak? Masih tetap yang LMS. Oh, begini berarti. Nanti mau.
Pindah ya. Sik. Di copy bisa kan ya kalau di copy ya? Jenengan ambil restitusinya ta Bu Budi? Heeh. Aku wis ada sih, tinggal masukkan Oh ke nggih, sininya. Cek, nggih. iki carane mlebu, carane mlebu. Ke ini lagi Bu, ke share Sik, screen sik. lagi, jenengan pilih ke Word-nya jenengan. Sik. Ini milihnya di Share screen. heeh. Sik. Kok bingung Kak arepe mindah ya? Sik. Ngambilnya gimana Bu Lulus? Ngambil dos pundi? Mau share File. screen. Mau Heeh. share screen lagi. Heeh. File Ambil restitusinya langsung ke balik nang LMS mana ta? jenengan mau ambil filenya di Word, di LMS Word. atau bagaimana? Di Word. Oh, di catatan jenengan. Heeh. Oke, langsung mawon. Jenengan buka Word-nya jenengan, Heeh. mantun ngoten share screen lagi. Pilih Word-nya jenengan. Sik, Word-e dipilih. Nggih, buka dulu. Terus mari ngono Share screen lagi. share screen lagi. Mari kita. Enggak apa-apa ya teman-teman belajar. Enggak Mboten apa-apa. apa, Bu. Kok gak iso-iso ngene. Loh, sik. Terus buka Milih. share screen. Jenengan pilih Word-nya jenengan. Biasanya ada pilihannya mau share screen apa. Sik. Iki bahaya iki. Kesuwen ngene buka nang LMS saya balik meneh. Nggih. Nggih. Iya, karena kerjaannya kan di LMS semua. Iya, wis buka LMS saya timbangane ngono Nggih. ngono iku. Saya Sik. juga belum ngopi kemarin. Aku wis ngopi, mau bingung ya piye carane, Jar. Sik. Kuwata ya. Iya. Ya ngene gini, Kak belajar ngene iki. Bentar ya. Dibuka LMS-nya. Tapi kok Langsung ke semua modul aja Bu Budi. kok gak gelem laku ya? Loh, aku sudah masuk LMS loh. Kok gak gelem ya tak klik ya? Ih. Gak gelem loh, Bu. Tenan nih. Jenengan ke semua modul aja, langsung pilih ke Iki koyo restitusi. internetku iki kok mandek iki. Aku mencet balik mana nang Google Meet yo gak gelem ku. Sik. Apa? Iki kok ngene tok kok suwene. Sing pertama iki mau Bu siapa jenenge? Bu Lulus. Berarti karo ngetik ning gone Word paling kali ya. Nggih. Sik. Nggih. Kok gak gelem sih, sumpah. Sik biji. Gak gelem balik loh aku tambahan. Nah, ini kok sudah, Bu? Bukan. Oh, bukan ini. Sik. Oh iya. Oh, sudah masuk situ, sik. Sinyali berarti.
Mau download ini loh. Segitiga restitusi. Yang di modul berapa, Bu Budi? Iki ndek kene kowe. Aku wis download anu nih kok. Apa jenenge? Modul 1.4 apa iki? Nah, kurung. Oh, restitusi itu bagian terakhir sih. Restitusi itu yang terakhir. G 14F6. Iya, iku mang. Lewat. Bener iki mau di dalamnya ini berarti di dalamnya ini. G di situ, Bu. Ning. Orang mari kayak Isi materi ini. Ada materi sendiri restitusi. Oh. tempat sebelahnya. Duduk. Iki kayak wis tugas kabeh iki ya. Berarti yang pertama tadi ya, segitiga restitusi ya. Ono materi ini dewe kok restitusi itu. Yang di ini, Bu. Di poin 2. Segitiga restitusi. Di situ ya. Ada gambarnya itu dah. Bukan sing poine anu materi ini dewe restitusi. Ini yo. Kameraman di sebelah. Aku gak iso share screen sih rek. Aduh, piye yo. Saya kemarin tuh download materi di sini restitusi. Diulang mana iku nih? Pertanyaannya mau. Pertanyaannya mau sih pertama mau apa Bu? Masih ingat nggak ya? Kita buka nih. Mana aku sih? Tahapan ya itu tadi ya Bu. Tahapan. Nah, itu tahapannya, Bu. Itu ada langkah itu. Nah, inilah ya, yang ditanyakan tadi tahapan ya? Iya. Bu Budi mau itu tak mau cari pengertiannya restitusi dah. Ini ada yang di modul 1.4 itu ada restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Ya itu. Dari Gosen 2004. Ya. Ada. Mau dikopaskan? Ini saya itu ada, cuman piye carane share screen maksudnya. Aku wis buka. Ini wis menghadap. Ini loh. Tapi kan nggak masuk ke situ kan? Nggak masuk di share screen kan? Nah, ini padahal saya buka ini. Nggak balik pertanyaannya aja tadi. Pertanyaan tadi kan yang ditanyakan tahapan toh nggih? Iya, tahapan, Bu. Berarti tahapan nih kok enggak termasuk langkah-langkah itu toh, Bu? Sama menurut saya. Pripun, Bu Lulus? Sebentar, Bu. Tahapan.
tahapan niku nggih masuk langkah-langkahnya restitusi. Kalau kemarin sempat belajar sedikit Bu, Heeh. Nggih. mungkin bisa di niku. Kalau saya ambilnya itu langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi, itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan Menanyakan keyakinan. keyakinan. Oke. Ya berarti 3 ini ya. Oke. Kalimatnya Tapi, ini kalimatnya yang menstabilkan identitas itu saya ambil yang ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Kalau saya itu, Bu. Kalau yang memvalidasi tindakan itu, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, yang menanyakan keyakinan, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan, seperti itu. Ini yang saya coba itu kemarin. Yang ini ya, langkah tahapannya ya, tahapannya tadi. Yang tahapannya. Kemudian itu yang selanjutnya kan itu ada pertanyaan, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sesuai dengan sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat itu nggih ta? Nggih. Ini masih belum Bu saya. Itu pertanyaannya sudah sesuai tapi langkah-langkahnya masih belum saya analisa lagi. Yang ini ya, yang baru yang pertanyaan yang selanjutnya itu ya. Yang kedua. Iya. Yang kedua. Kalau begini gimana? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali pasti itu sudah sesuai nggih? Nggih, sudah sesuai. Kemudian langkah-langkahnya ini mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian usulan yang kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Kemudian mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ini di yang terakhir ini. Ini yang kalimat restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali wau Bu, sambungannya. Ya, iya. Dari pertanyaan yang ketiga, posisi yang diambil oleh Bu Eni dan dalam menangani Vivi dan Natali bukan nggih? Bukan, itu di pertanyaan yang itu tadi, yang sudah sesuai belum, kemudian langkah-langkahnya, ya itu tadi. Langkah-langkah Langkah-langkahnya, langkah-langkah perbaikan tadi. Iya, perbaikannya itu seperti itu tadi. Nggih. Karena yang saya lihat juga yang pertama saling menghormati, wow nggih, karena kan dianya itu masalahnya yang ini ke Bu Eninya tidak ada rasa hormat nggih. Iya. Berarti kan Bu Santinya kan yang mengarahkan gitu ya. Kemudian
Oh, nggih, ini ada. Ada yang terakhir ini Bu, memang ada. Nggih, yang Memberitahu kepala baik sekolah terakhir. Pak Hasan, nggih. Ya, yang Nggih, nggih, baik-baik terakhir. nggih. Untuk yang soal pertama tadi bagaimana Bu? Sudah sesuai napa belum nggih? Nggih. Yang soal pertama, yang langkah-langkah restitusi toh. Sudah Nggih. Bu, Iya. langkah-langkahnya tadi kan ada 3 itu kan. Nggih. Nggih, ada 3, Bu. Nggih. Sudah, itu aja enggak apa-apa Berarti itu. yang soal 1, soal 2 pun sampun nggih. Nggih. Soal 3. Itu kan dalam satu kasus ya? Ada Iya. berapa pertanyaan tadi Satu tuh? 4 satu apa 5? kasus berapa Nggih. tadi nggih? 3. 3 napa 4 nggih? Kayaknya 4 kayaknya, lebih dari 3 kok kayak wakil ngono mah. Sik. Aku tak mbek buka LMS yang di sini. Nggih. Ini Pertanyaannya 4. 4. Oh. 4 Baby. Nggih, 4. 4. Pertanyaan Nggih, 4. ketiga itu posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Oh iya. 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 Gimana? Kalau menurut saya itu yang membuat rasa bersalah itu bukan, Bu, ya? Ini posisi kontrol diri kan, Bu, nggih? Nggih. 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 Iya, gitu, kontrol diri. Posisinya Bu Eni. Posisinya Bu Eni ke Vivi sama Natali, Bu. Iya, tadi sikapnya Bu Eni ke Natali itu Iya. bagaimana? Nggih. Posisinya Itu Ibu Eni berarti melakukan pendekatan sebagai ini aja mungkin ya, sebagai teman. Jadi ngomongnya enak. Kalau sebagai murid sama guru kan ada yang guru itu sifatnya keras ya, negur anak. Apalagi itu kan Bu Eni itu kan seperti orang yang di ini apa ya namanya? Atasi guru bantu loh lah, gitu itu loh maksudnya. Oh, Ya kan? iya. Atasi guru bantu ya, guru hanya menggantikan kan guru sementara kasarnya gitu. Terus akhirnya mereka kan asini kan terus memperlakukan Bu Eni itu seenaknya dewi dengan tidak hormat tadi toh. Nggih. Jadi tidak mau mengerjakan tugas, terus dikasih tahu juga nggak mau mendengarkan, gitu kan ya? Nggih. Berarti bagaimana? Nggih. Ini saya bacakan posisi kontrolnya, Bu, ya. Nggih. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian guru sebagai penghukum maksudnya, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sebagai teman, Bu. Sebagai teman. Kayaknya kalau posisinya si Vivi sama si siapa itu, Mang? Bu Natali. Bukan yang salah ini loh. Oh ya, Vivi sama Natali. Vivi sama Natali, nggih. Sama Natali mungkin kalau melihat dari hukumnya itu mungkin bisa sebagai teman aja mungkin ya. Lebih enak untuk caranya menegur, ngasih tahu. Pripun. Ini ada kata kunci begini, Bu. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Nanti Ibu. Ini iya, nggih. Di video yang ada video di eksplorasi konsep di bagian kontrol diri itu contoh di videonya itu yang membuat rasa bersalah itu, Bu, ada kata kuncinya kalau nanti Ibu yang disalahkan gitu. Tapi nggih mboten napa-napa sih, monggo. Kalau saya cenderung ke teman, Bu. Teman. Oh, nggih, monggo. Iya. Karena di sini kan posisinya Bu Eni tadi yang seperti dikatakan Bu Budi tadi, bahwasanya Bu Eni itu merasa sebagai honorer yang mungkin diperlakukan kurang dihormati. Ya, kurang dihormati sama Vivi sama Natali. Jadi beliaunya menempatkan diri sebagai teman mereka supaya lebih didengarkan. Iya. Didengarkan dengan Biasanya alasan Bapak Kepala Sekolah seperti itu.
Iya, jadi dia dengan alasan Bapak kepala sekolah supaya kalau dengan mungkin pendekatan teman itu mungkin lebih mudah mungkin ya. Kalau Iya, sama anak ya. Kalau sama iya. anak itu mungkin lebih mudah daripada pendekatan yang lain. Manajerial nggak mungkin apalagi manajerial terlalu Ini ini. kalau kalau dilihat dari kasusnya Budi, sepertinya ini cocok sama Budi nih. Guru SMP nih. Paling tidak kan usianya sudah Iya, ini. iya, iya. Sepertinya saya biasanya soalnya begitu kalau ada anak-anak yang bermasalah itu seperti apa gitu, saya pasti akan melakukan pendekatan seperti itu. Karena apa? Apalagi anak SMA ya, anak SMA itu Iya, pikirannya sangat kritis banget dan sikapnya juga sangat kelihatan banget menonjolnya bagaimana dia kalau tidak suka sama seseorang ya kan. Jadi iya, selama ini saya tuh mencoba untuk bersikap seperti itu, jadi menjadi temannya mereka, bukan menjadi musuhnya mereka, enggak. Jadi dengan pendekatan teman itu kita bisa menjadi lebih sedikit didengar. sedikit ya didengar, kemudian kalau diajak bicara atau ada curhat apapun itu dia masih mau daripada nanti langsung didoktrin begini, aturannya begini, tambah gak direken arek gede saiki gitu. Iya. Nggih. Sama isu. Pripun, bagaimana? Kita pakai yang teman? Nggih, teman saja. Karena kalau ini tadi yang dikatakan Bu Hevi ada kata kunci apa tadi Bu Hevi? Nah, itu bisa Tuh, dimasukkan ke nggih. situ. Ini bener lama. Iya, Oke, sebentar. bisa. Nggih, Berarti sepakat kita mau pakai itu ya, nggih, pakai teman ya, pendekatan teman ya. nggih. Oke. Selanjutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Pak Hasan kan kepala sekolah ya, berarti kita menyikapinya sebagai kepala sekolah, ya kan? Iya. Apa perlu tanya Pak Kalau Fasil sama Pak PP, Bu PP, kalau menurut belum kepala apa? sekolah? Nggih. Ini cuma menilai perilaku punya Bu Santi kan, Bu, nggih? Iya, Iya, Kalau dari iya, perilakunya Bu Santi kayaknya sudah di tahap manajer. Manajer kan bukan berarti hanya kepala sekolah, nggih. Guru kan iya, juga bisa iya, memiliki kemampuan manajer. Nah, ini kelihatan di manajernya itu dari langkah-langkah restitusi tadi yang dilakukan dengan sempurna sama Ibu Santi kalau menurut saya. Kan nggih, tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama menanyakan keyakinan kan dilakukan semuanya sama iya, iya, kan nggih. Jadinya, kemampuan kontrol dirinya itu sudah di tahap manajer. ya berarti pertanyaannya jawaban dari pertanyaannya ini berarti sudah tepat sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan Iya, mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Mungkin begitu ya? nggih. Nggih nggih. nggih. Nah, ini nanti bagiannya Bu Lulus ya. Loh, nggak saya catat itu tadi. Loh, alah kan dicatat, dicatat. Bentar. Mending ini Bu Lulus. Jenengan yang langsung share screen ambek mengerjakan itu Bu Lulus. Oh, Hmm. di Word nanti nah. Aku lu gak iso. Piye carane jar? Buka mindang ngono gak iso. Sik, engko tak belajar. Engko sok meneh aku ngono Bu Lulus. Karena aku ambek Word ngono langsung dikerjakan ketik gitu loh. Ya apa ya? Sik, ajari sik wis Bu Lulus piye iki carane? Sangu. Sangu 5.000. Yang ininya dikeluarkan dulu, Budi. Oh, LMS-nya dikeluarkan Iya, dulu. jangan keluar dulu. Jangan apa ini namanya keluar dari share screen, kemudian share screen lagi, pilih buat nyenengan. Sik. Saya tuh bingung. Iki nek metu teko share screen iki piye carane metu? Oh, berhenti menyajikan ya? Oke. Nah, tulisannya gak diwaca. Nah, terus berarti mlebu meneh gawe Word. Nggih. Aduh.
Setelah saya ini mencari word-nya ini loh, iki tuh endi sih? Modul 1.4. Dudu. Ini kudu harus di-copy dulu di sini tadi, masukkan sini dah. Ada pilihannya biasanya, Bu. Ada Ini pilihan buat Gak, office. gak enak, Bu. Nah, aku makanya aku bingung iki terus aku iki piye gini kan pilihan yang tak pilihan di. Iki beda tampilan iki 2011 sih koyo Windows e. Makanya aku iki bingung iki terus aku milihnya dulu di mana? Di mana? Di mana? Sik, Bu. Sik, Bu. Iya ya. Coba. Ya, Cat. Nah, lu. Nah, lu. Apa ini? Dulu, aku mau nanti tuh bisa. Aku mau putih gini. Keluar nggak sih itu? Nah, itu sudah muncul. Nah, muncul Jenengan apa? pilih. Tuh, kok jenang pilih? Nyari word-nya dulu. Kan mau ditulis nang word. Ini foldernya. Muncul folder. Heeh, sik. Hmm. Oh. Iki nek buka anu piye sih? Ndi word e kok gak ono. Maksudku arep mlebu settingan lho maksudnya. Ini nyari word-nya di endi sih? Wah, lah ya ya. Hmm, hmm, hmm. Word baru apa, Bu? Heeh. Heeh. Jenengan pencet di keyboard-nya aja yang kotak 4 kayak jendela itu. Heeh. Udah? Belum Oh aja? iya. Iya pinter. Terima kasih ya Bu Hevi. Iya. Nanti muncul word-nya nggih. Nah, sudah. Tapi belum berpindah ini. Loh, ini gunaku wis pindah sih ndelok sih. Aja. Loh, kok kurang pindah ya? Loh, di tempatku sudah pindah loh padahal. Jenengan Sik. Belum ya? belum. Jenengan tutup mawon share screen-nya terus share lagi. Klik yang bagian Word. Oh iya. Bisa masuk. Sik, tak baleni nih. Maaf Iya. ya teman-teman, maaf ya Bapak Ibu, PP dan Basil. Nggak apa-apa, Itu Bu. tag. Sambil belajar. Iya, betul sambil belajar. Buka jendela ya ngeli to yo ya. Sik, bijim. Bijim. Oh, ngerti aku kenapa kok tidak berpindah. Sik, salah ini tekniknya. Masih belum ya? Belum, Belum Bu. masih? Nah, kan? Sik. Saya tahu nih kenapa kok tidak berpindah. Harusnya tidak begini. Masuknya langsung. Stop sharing. Oh lah yo ya. Biru. Nah,
Ini sudah. Nah, sudah kan? Nggih. Wah, pinter ya bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih balik. Pertama mau apa pertanyaan ini? Langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Si. Boleh, cilik rek. Jadi yang langkah-langkahnya teng Bu Lulus nggih, yang kalimat-kalimat yang jabarkan Nggih. langkah-langkahnya nggih. Nggih. Langkah-langkah apa, Mang? Segitiga restitusi. Hah? Oh ya nggak ada Langkah-langkah seketiganya. restitusi. Oh, Mau iya, saya maksudnya. kopikan Bu, agak banyak soalnya. Iya, banyak, Bu. Si, Saya gini. kopikan mawon. Si. Cap ngaten. Aku kayaknya bisa mau ngopi. Bentar, tak kopi nih. Nah, udah kan? Berarti titik 2. Si, aku tak nulis pertanyaan nih sih ya. Nanti Nggih. terus jawaban nih. Nggih. Yang kedua adalah menurut Anda nah, ini gak disambi ngopi dah iki. Kan kopi nih iki. Ada 4 nggih. Yang sampai Pak Hasan tadi itu dia. Nggih. Nah, wis kali jawab. Apa mau Bu? Siapa enggak Bu? Napa nih Pak, Bu? Anu, Yang tanggal pertama nih dah. iya, tak diketik menstabilkan Saya iya. kopikan, saya kopi taruh chat mawon nggih. Jenengan cek gak Nggih. ngetik ya. Menurut Anda menurut Anda Terpotong, Bu, nggih. Kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Sama pengertian restitusinya tadi Budi awas kari. yang pertama ya, ditaruh yang pertama ya. Oke. Di awal-awal.
awal sebelum kasus. Ya, Nggih. yaitu dengan menstabilkan. Bisa itu gini. Saya mau kali nambahin. Tuh. Sini ada. Budi sambil ini kita ke kasus kedua, Kasus coba. 2, Bu. Nggih, Vivi. nggih. Kita coba ke kasus kedua ini. Saya coba Coba baca. nggih, monggo, Bu. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Kasus kedua.
Nggih. Nggih, bener apa? Pertanyaannya sama semua nih. Kok mboten, Ceng? Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan Penghukum. Nggih, leres. apakah indikatornya. Saya kalau ketemu kasus gini nih kadang agak bingung, Bu. Nggih. Lelen apa? Antara kemanusiaan dan disiplin. Di dunia nyata nama, Bu. Iya, iya, Bu. Dunia Iya. nyata. Di dunia nyata. Ini kan dunia maya. Iya, Nyata-nyata ini. iya. Kalau dari kasus ini, analisa saya Pak Lukman ini orangnya tegas. Iya. Jadi kalau memang tidak BB. sesuai dengan peraturan ya Langsung dihukum. sikat. Nggih, Nggih. nggih. Sikat. Sikap Ini. posisi. Pak Lukman ini guru apa BP nggih? Ini tadi Bu, apa kepala sekolah nggih? Sebentar. Di depan pintu kelas sih, ini kayaknya guru wali kelasnya mungkin, Bu. Wali kelas. Apa gimana ini? Ini Di guru depan ini. pintu kelas. Iya, nggih. Guru nih. Tulisannya di depan pintu kelas, mantan. Nih. Ini jadi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum ini, nggih. Penghukum kalau saya Bu. Iya, Lebih nggih. cenderung ke penghukum. Iya, tidak bisa diganggu gugat. Iya. Ya. Terlihat Kalau di poin, nggih. kalau poinnya ya sudah jelas itu tadi Bu. Bersikeras itu tadi Iya. di apa Ya, peraturan. Lukman tetap bersikeras nih, nggih. Ya, kalau kata-katanya ya sudah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Itu kalau saya Bu. Paragraf berapa itu, Bu? Yang kedua kalau enggak salah. Kedua Bu. Oh, nggih, leres. Ini kayaknya semua kalimatnya menjurus ke penghukum sedaya, nggih. Iya. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil, ini diberikan hukumannya itu, nggih. Iya. Ini tadi yang terakhir nggih. Minta maaf. Iya. Kemudian beliaunya bilang tidak, kamu telah melanggar peraturan Iya, sekolah. nggih. Nah, itu. Iya, tidak menerima maafnya, tetap dihukum. Nggih. Jadi sebagai penghukum. Sudah pertanyaan pertama, ada lagi napa, Bu? Ada 4 Bu. Oh, enggak, maksudnya pindah ke pertanyaan kedua, Bu. Oh, sudah Bu itu tadi, sudah. Nggih. Nggih. Untuk kalimat ininya, untuk kalimat Nggih. yang penegasnya, indikatornya. Nggih. Pertanyaan kedua berarti nggih. Nggih. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika sebagai manajer itu yang ini Bu ya. Ya kayak Bu Santi tadi Bu menanyakan. Kamu tahu kalau itu memang sebuah kesalahan. Menyadarkan, lebih ke menyadarkan daripada menghakimi. Pertanyaan. Cuman 2 pertanyaan toh, yang kasus kedua? Nggih. Jadi ini mulai 3. membahas Oh pertanyaan. 3 ya? Oh 3 sih? Bagi 4, sama 4. bagaimana itu ya? 4. Hah? 4? Mana satunya? Nggih. Yang poin ketiga itu terbagi jadi 2 Bu.
Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Sepertinya cenderung ke yang tadi, Bu. Kenapa? Penyebab dia Oh, sampai pakai sepatu itu loh, Bu. berarti yang pertama menanyakan penyebabnya, nggih. Iya. Nggih. Nah, ini paragraf kedua, Bu. Nggih. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Nah, Sebentar, Bu niki. Kok Ibu salah? Nggih. iya. Hmm. Yang kedua, paragraf kedua. Nggih. Itu saja sebenarnya, Bu. Nggih, yang lainnya. Oh, niki mboten berandai-andai napa, Bu? Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, Nggih. apa yang dikatakannya, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Berandai-andai kalau Bapak Lukman tidak setegas yang ini, yang dicerita. Mboten ngoten napa? Soalnya Tapi kok ini tadi kata-katanya bila. sebagai guru, nggih, bukan. Nggih. Pripun? Ini pakai kalimat tanya, nggih. Nggih. Kalau ada tabel 5 posisi guru itu, tapi saya lupa di apa ini? Di modul yang mana? Maksudnya di poin modul yang mana? Itu ada foto kan nggih, saya download dari LMS. Kalau sebagai posisi manajer itu langkah-langkahnya ada mengajukan pertanyaan. Nggih. Setelah mengajukan pertanyaan, mengajukan mengenai apa? Keyakinan. Apa yang diyakini anak. Kayak segitiga restitusi tadi. Kemudian menguatkan karakter sama mengarahkan ke arah perbaikan. Yang kedua. Oh, yang ini. Nih, ketemu. Bersikap positif ini, Bu. Ini keyakinan kelas. Oh, bukan, ya. Dan posisi ini yang posisi 14 F5 mungkin. Ini, Betul. guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, beri nilai nih ya, Bu. Saya tidak bisa melihatnya dengan. Oh, nggih. Sebentar. Keyakinan kelas, tabel keyakinan kelas. Tidak muncul. Itu sudah sampai mana tadi? Sik. Masih pertanyaan kedua kok, Bu. Pertanyaan kedua. Ini kan posisinya Pak Lukman sebagai guru, nggih. Tapi diminta berlaku sebagai manajer, nggih.
Itu saya berusaha untuk menjawab itu. Begitu apa enggak? Nomor Korban piro iku Mang ya? Nomor kasus 2, Kasus 2 nomor 2, Bu. nomor Sik, 2. kok Kasus keliru? 2 nomor 2, Budi. Sik tak copy nih sih. Nggih, belum. Keliru. Hah? Nggak ada. Ini hanya berupa pertanyaan saja, nggih. Nggih. Bila Bapak Lukman mau baca itu tadi. Bentar. Saya lebih cenderung ke yang ini tadi, Bu. Pak Lukman menjelaskan tentang kesalahannya ini, kesalahannya Sabrina sekaligus menekankan tentang peraturan sekolah. Ini yang ini, Bu. Nggih. Nggih, Bu, nggih. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Nah ini Mboten. salah. Ngapunten. Oh, Nggih, nggih. nggih. Kalau saya nggih, maksud dari pertanyaannya kan tadi Pak Lukman sebagai penghukum. Nah, Nggih, maksud dari pertanyaannya yang kedua itu, seandainya Pak Lukman bisa nggih. berlaku sebagai seorang manajer, dalam artian tidak mudah marah. Lah itu pertanyaan-pertanyaan apa yang seolah-olah bisa dilontarkan sama Pak Lukman? Oke, kalau saya hubungkan sama yang ini tadi Bu Wifi. Nggih, nggih. Pak Lukman mempertegas kesalahannya Sabrina, sekalian memberitahukan peraturan sekolah yang sudah ada. Nah ini membuat Oh, nggih, pertanyaannya nggih. masih Berarti itu. nggih. Nanti dibuat pertanyaan dengan nada Ya, yang tidak nggih, keras ngoten nggih, tapi nggih. nadanya yang lembut ngoten. Nggih, 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 leres, Ya, leres. Nggih. nah itu gimana ini? Misalnya seperti apa, Bu? Ini kan pertanyaannya Ini, nggih yang bisa dijawab. ini Bu biasanya Nggih. untuk pertamanya mungkin biar nggak terlalu itu ya, anaknya Nggih. disuruh koreksi apa kesalahannya gitu Oh, Bu. nggih, Jadi nggih. bisa kamu lihat Nggih. bisa kamu tahu apa kesalahanmu gitu. Nggih, nggih, nggih. Nah, kemudian ini Nggih. dihubungkan lagi ke pernyataan yang paragraf pertama. Pertama apa kedua tadi yang Sabrina tahu bahwa dia sudah salah Sudah. pakai sepatu itu tadi, Bu. Ya, sudah menyadari. Oke. Nah, Nggih. jadi yang pertama mungkin saya ingin kita membahas apa yang terjadi. Nggih. Kemudian Penyebabnya ngoten Bu. oke. Saya ingin kita membahas apa yang terjadi. Oh, ini Pak Lukman ya? Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Nah, itu masuk nggak, Bu? Nggih, nggih, masuk, Bu. Oke. Nggih. Apakah kamu tahu? Ya, nopo. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nggih. Setelah itu kan Sabrina tahu.
Oke. Kemudian Dalam. pertanyaan Terus lanjutannya, ke peraturannya, Bu. oh nggih, disambungkan nggih. Iya, disambungkan ke peraturan. Nggih. Apa yang menurutmu menjadi penyebab pelanggaran apa ini tadi, Bu? Memakai sepatu, Salah memakai warna Iya. sepatunya. salah memakai warna sepatu. Apa nih, kok? Apakah apa yang menurutmu Menjadi penyebab. menjadi penyebab kamu Kesalahan. melanggar Nggih, oh nggih, kamu melanggar peraturan sekolah. Itu nggih. cukup, Bu? Nggih. Cukup? Apa ditambah itu, dikaitkan dengan keyakinan sekolah barangkali? Bisa? Monggo. Nggih. Yang tadi. Sebentar. Keyakinan. Oh, atau diberi begini, Bu. Apakah kamu bersedia melakukan perbaikan untuk kesalahan ini gitu? Tapi ini tadi Pak Lukmannya, oh itu nggih, ndak dihubungkan sama ini nggih. Nggih, mboten. Nggih, ndak apa-apa wis. Soalnya ini tadi kan Pak Lukmannya tidak mau tahu. Iya. Oke. Mengambil posisi seorang manajer bila Bapak Lukman mengambil posisi. Nggih pun. Nggih, Bu Evi ndak apa-apa. Nggih. Nggih. Sampun wonten tambahan, Bu? Sementara itu dulu, Bu Evi. Bu Kiki sinyalnya hilang kenapa? Kenapa? Tahu tak? Hilang lagi. Orangnya konsen. Iya. Lagi konsen. Lagi membuka ini loh. Ini berarti lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu? Nggih. Ada 2. Nggih. Poin ketiga ada 2. Nggih. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nah, ini viral Apa? ini sekarang. Ayo. Apa nih sih viral? Nilai kebajikan apa yang dituju? Kenapa Disiplin. sepatunya harus warna hitam? Disiplin, mandiri, tanggung jawab. Segitu aja. Iya. Disiplin, mandiri, tanggung jawab. Nggih, siap. Nilai disiplin, mandiri dan tanggung jawab. Ini viral sekarang. Kenapa sekolah harus pakai sepatu hitam? Kenapa tidak putih? Iya. Kenapa tidak merah? Iya. Karena kalau berwarna-warni itu kelihatan. Nah, ini poin pertama, menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Kalau saya kurang setuju tadi. Saya juga tidak setuju. Iya. Terlalu Lebih ke ini, Bu ya. Apa? Lebih ke otoriter. Iya, betul. Nggih. Iya. Nanti kalau otoriter kan otomatis larinya ke dendam anak. Iya, jadinya ya betul. Tidak merasa ingin memperbaiki, malah muncul dendamnya itu tadi. Ini pernah ada kasus soalnya. Ini pernah, Bu, saya. Iya. Untungnya aku ora tahu. Enggak, maksudnya itu ada, Bu, anak yang pikirannya itu
apa ya? Cekak istilah Jawanya itu, Bu. Nggih. Iya. Dia diberitahu tapi malah menyalahkan gitu loh, Bu. Mm-mm. Nggih. Tapi aku tetap tersenyum kok. Heeh. Dan arek ngene ku tambah ku dekati, tidak akan ku jauh. Iya. Oh, kemarin saya ini ya, Bu, gak diwawo mbak anakku ya, Bu. Iya, lucu ngono, Bu. Tiap hari ketemu iku aku diplengosi, Bu, di kelas itu. Ayo salim sama Bu Lulus, nggak mau, Bu. Terus Ya tak dekati terus kayak PDKT gitu, Bu. Lucu, soalnya saya kan turun ke kelas 3, Bu. oh wis mudhun nang kelas 3 ta. Iya, jadi iya sekarang ke kelas 3. oh Jadi sama anak kecil-kecil itu ya Allah lucu-lucu, Bu. Ekstra pokoknya. nikmatilah dengan anak Iya. kecil. Kasus 3. Nggih, lanjut apa, Bu? Oke. Kasus yang ketiga berarti. Nggih. Semua deh. Wis 3 ya. Nah, kurang 20 menit, Bu. Kurang 20 menit. Semangat. Nah, saya apa, Bu, yang baca? Ayo monggo wis. Nggih, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan, papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu, Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Saknone rek. Guru ngajari murid sero-sero murid sing ngangok. Berarti posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Apa ini, Posisi Bu? kontrolnya adalah hmm, Hmm. membuat orang Merasa bersalah. salah. Iya, enggak, Bu. Lulus pripun? Ini Bu, membuat orang Iya, merasa bersalah. iya. Terlihat dari Capek-capeknya kata tadi. Ibu Dani itu ya. Iya, Let's see. iya. Keliru. Ini yang Ibu Dani pun menjawab lirih tadi, Bu nggih. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Kasihan, Bu, kasihan. Capek loh. Gurunya curhat Kasihan, Bu. tapi ya saja deh. Ya. Bisa. Berarti posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah nih. Bersalah, nggih. Karena terlihat dari kata-katanya Ibu Dani tadi. Nggih. Wis digawe ngene lho nggih. Nggih, Bu.
Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Lebih cenderung cinta dan kasih sayang. Iya, butuh diterima, ngoten nggih. Butuh dikasihi Iya, iya. lebih. Lebih dimengerti, lebih apa ya? Lebih diperhatikan. Minta diperhatikan. Iya, minta Juga, diperhatikan. juga butuh kebebasan. Oh, nggih. Gitu. Kebutuhan cinta dan kasih. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelasnya gitu. Satu pertanyaan berapa poin nih buset? Siji, loro, telu. Oke deh. Bagaimana mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang diajukan? Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Nah, itu pertanyaannya berarti ya. Yang ditanyakan. Lalu, Menyadarkan kewajibannya sebagai siswa. ya, Apa tuh? Menanyakan, oh Fajar, tahukah kamu? ya, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Jadi dia, itu pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Ibu Dani. Nggih. Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Menanyakan apa? Kalau tidak paham itu apa? Dampak ngoten nggih, Bu nggih. Iya, heeh. Apa kamu tidak takut tidak paham ngoten nggih? Iya, iya. Jadi iki sing jelaskannya ini sing Jawa iki. Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Pertanyaannya yang diajukan kan seperti tadi. Lalu, benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Jelaskan. Nah, iki. Jelaskan. Jelaskan pertanyaan yang diajukan dengan apa iki mau posisi kontrol posisi jenenge iki mangga. Si kontrol Bu. Nggih. Posisi kontrol. Posisi Nggih. kontrol. Nggih. Di posisi kontrol itu tadi ada berapa? 5 ya kalau nggak salah. Nggih, 5 Ibu. 5 ya. Dengan tahapan posisi kontrol yang berarti kita termasuk yang apa iki mang jenenge? Oh, iki mau pemantau kok ya. Yang ini kan sebagai pemantau. Nggih. Ini posisi pemantau kita tahapan keberapa ya dari kelima, Bu? Ketiga, Bu. Ketiga. Nggih. Jelaskan, ini penjelasannya ini. Sabar. Ini dijelaskan. Jelaskan. Jelaskan nih guru. Shit.
dengan posisi kontrol diharapkan apa kita menjelaskan tentang dampaknya apa kita menjelaskan untuk kedepannya dia seperti apa piye gini yang dijelaskan yang bagaimana nih karena kan ini kan pemantau ya sebagai pemantau Mungkin bagaimana Bu Lulus? bila Apa mana menjelaskan? Mungkin lebih ke tidak mengulangi perbuatan yang sama. Oke, berarti kita enggak maksudnya kita menjelaskan tentang berarti ininya berarti harapan kita ya harapannya Oh iya. itu bisa Oke. berubah gitu kan ya Oke. maksudnya ya Oke. 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 Tidak melakukan hal yang sama, tidak mengulang. siapa sih jeneng iki mau Fajar Fajar, sad boy. Ketularan. Jangan. Gini dengan posisi kontrol pemantau diharapkan tahapan pemantau dengan posisi Gepon, itu aja, enggak apa-apa. pada tidak mengulangi mungkin tidak mengulangi ya selanjutnya apabila sebagai kepala sekolah lagi. Apabila Ya tetap mungkin kita ke ini Bu, latar belakang kenapa dia kelas, biasanya Kenapa seperti itu. dia melakukan hal itu? Iya. Mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar. Melakukan tindak lanjut home visit. Tes katanya bimbingan dan konseling iku ae. Bimbingan konseling nggih. Biasane ngoten. Seperti biasanya. Nggih. Simpen di sini. Oh. Nanti. Sekarang kasus yang keempat berarti. Kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Ditarik ngono. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta
Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti, tak duk nih sih. Iki kaya bercerita rek malian. Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dindo kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Wah, itulah anak-anak ya guys. Ditahan ya harus balik mana. Oke. Pertanyaannya adalah, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrolnya adalah Manager? membuat masalah. Manager kayaknya. Posisi manajer kayaknya ya. Iya. Posisi manajer. Soalnya, ya, tenang sekali pembawaannya itu. Ya. Karena kan terus diarahkan ya kan. Karena kan Iya. sistem manajerialnya kan diarahkan. Iya. Anak ini diajak ke sana, digiring ke sana, Pengarahannya digiring ke sana. bagus. Iya. Akhirnya kan mau juga. Iya. Ya. Posisi manajer, setuju? Setuju. Bungkus. Mari kita tulis. Posisi manajer. Manajer. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Poin 1 tadi ada pertanyaan lagi loh Budi. Mana? Bawahnya. Hal-hal apa saja. Duh, koyok mau iku wis tak copy kok si ono ae lewat. Ini tuh Bu, ada Bu. Habis tanda tanya hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda Oh iya. berkesimpulan demikian. Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan. Oh iya, ini kan poinnya selanjutnya. Ya nomor 2 kan dalam kasus tersebut. Oh, ini salah. Ini langsung record ke bawahnya. Oh iya betul. Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yang dilakukan adalah 1. Satu apa? Menstabilkan identitas. Itu kayaknya, menanyakan, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ya, nah itu. Ya kan, menstabilkan identitas berarti ya. Supaya Dino tadi itu bercerita gitu kan ya. Ya, bercerita tentang kekesalan hatinya. Kesal saya. Menstabilkan identitas. Mari terus apa masuk ke mana itu yang
yang membuat kesalahan. Menstabilkan identitas. Dino Nggih. pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Itu masuk identitas juga, Bu? Nggih. Iya. Oke, Oh, nggih, nggih. kan nanti juga dia akhirnya bercerita kesalahannya apa saja itu loh, Bu. Nggih. Nggih, nggih. Langsung, Kemudian Budi. Menstabilkan identitas. Terus Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. terus berarti Terus, memvalidasi tindakan. nggih. ini Ibu ya. Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Terus ya ketiga tadi itu, tiga-tiganya berarti menanyakan keyakinan supaya Dino menyepakati sama Anto itu supaya mau menjahit baju tadi. Iya. Berarti kan tiga-tiganya dipakai ya. Nggih, nggih, leres. Semuanya dipakai. Memvalidasi tindakan. Menanyakan keyakinan. Ini pakai dijelaskan enggak ya? Nggih, dikopas kalimatnya saja mboten napa-napa. Oh iya, wis tak kopas kalimat itu ya. Nggih. Bagian ini tuh yang apa menstabilkan identitas. Bagian ini bait ini nguna ya, begitu ya. Nggih. Oh, Nggih. Oke, kita berarti tak klik. Bu, saya tengok sebentar ya, kayaknya ada yang manggil. Mboten napa nggih? Pripun? Sudah tak? Kurang 2 menit. Sabar. Menghabiskan ini sih. Kurang ai. 11.03. Dino dikuatkan oleh Bu Suti. Dino dikuatkan oleh Bu Suti. Kenapa Bu? Habis nama pertanyaannya? Tinggal Kurang. 2. Nggih. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan oleh Bu Suti? Yang dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan bagaimana Dino dikuatkan dengan satu menanyakan kebutuhan masing-masing Dino dengan menanyakan kebutuhan masing-masing Dino dikuatkan dengan cara Bu Suti balik bertanya kepada Anto, hal untuk apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Nggih. Niku Bu. Nggih. Nggih. Ibu Suti, Anto dikuatkan dengan cara Ibu Suti balik bertanya kepada Anto. Oh, dua-duanya yang ditanyakan nggih Anto, nggih Nggih. Dino juga. Dino juga ya. Berarti Dino dikuatkan dengan cara ditanyai juga sama berarti. Nggih. Tentang emosinya Iya. tadi kan Dinonya Ya. emosinya. Ya, yang meledak sampai kekerasan Ya. tadi. Ya. Berarti menanyakan kebutuhan. Ya, menanyakan Kemudian kebutuhan masing-masing. Dino tadi kan ditanyai, kenapa kok terus mukanya begitu ditekuk? nggih. Kemudian Anto juga ditanyai. Nggih. Nah, Kalau sekarang Anto, kalau Anto itu apa Bu? Perbaikan masalahnya. ya, kalau Anto memperbaiki masalahnya. Gini. Sama kalau ditambah yang ini Bu, bagaimana Bu? Iya. Yang
diarahkan untuk belajar ke Pak Sinten tadi? Pak Hmm? Lukman. Ya, yang kan dia tadi nggak bisa Oh iya, menjahit, Pak Lukman. terus kan belajar sama Sinten? Oh, Pak Irfan guru tata busana. Oh iya, Pak Lukman itu yang tadi kasusnya. Terlalu banyak bapak bingung sama Iya. Bapaknya banyak sekali. Terlalu banyak sebutan di sini nih. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ya, saling menghormati, Oke. Ya, tentang saling rasa, menghormati, tanggung tentang rasa, jawab. tanggung jawab. Nggih. Oke. Pun Udah, lebih 1 menit. kembali balik Seneni. Nggih. Kena Kenapa, Bu? begini. Pas nggih, Pak nggih. Pas. Lebih 1 menit. Sik Boten biji dikunjungi niki lho. Tentang rasa. Kelompok 3 sudah selesai. tanggung jawab. Pas, Pak, sudah. Pas. Sudah, Kelompok 3 sudah Pun. kembali ke laptop. kembali ke main room. Oh, nggih. Oke, siap. Terima kasih. Mari kita Terima kembali. kasih, Pak. Terima kasih. Nggih. Kenaan di sini kayaknya. Sik, sebentar, Pak. Ini kembalinya di mana? Sik biji. Oh iya ini. Sampai ketemu kembali. Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih.